Nah, jadi kalau kita sholat nggak ketemu Allah, tidak merat namanya itu. Ada. Cuman badan saja yang sholat, ruhnya tidak. Hanya sampai ke Aqsa saja, nggak naik ke langit. Maka mesti bersih lahir dan batin. Nah, ketika kita ingin membersihkan diri, maka kita perlu bertanya kepada mereka yang ahli pembersihan diri. Ya, salah seorang di antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau mengungkapkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ketika kita akan membersihkan diri kita, maka kita perlu menempuh 4 langkah. Yang pertama, bersih dari hadas dan najis. Hadas besar mandi, hadas kecil wudu. Membersihkan najis, terbuang benda, bau dan rasa. Itu langkah pertama. Naik langkah yang kedua, membersihkan anggota tubuh zahir. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. 8 macam anggota tubuh zahir, membersihkannya dengan istighfar dan taubat. Nah, yang ketiga, membersihkan anggota tubuh batin. Anggota tubuh batin itu ada 7 yang kita sebut lataifatus sab'ah, latifah 7. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Nah, membersihkan anggota tubuh batin ini tidak cukup istighfar dan taubat, tapi harus pakai zikir. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Ada langkah yang ketiga. Naik ke langkah yang keempat, membersihkan ruh rabbani, diri kita yang sesungguhnya. Bagaimana cara membersihkannya? Mengenal diri. Kenal diri, kenallah kepada Allah. Kenal kepada Allah, hilang sangkutan. Ketika sudah tak tersangkut lagi hati ini dengan apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah saja, maka itu namanya bersih. Kalau masih nyangkut ke jabatan, nyangkut ke duit, nyangkut ke harta, masih tersangkut, itu masih kotor. Ya. Jadi cara membersihkannya mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang mengenal dirinya, maka kenallah dia kepada Tuhannya. Nah, jadi langkah yang keempat, kenali diri. Setelah kenal kita kepada diri kita, maka hilang sangkutan. Ketika hati sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, baru disebut bersih namanya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita akan menghadap Allah, maka kita harus bersih lahir dan batin. Yang ketiga, nah, setelah dibersihkan itu, apa yang dilakukan oleh Jibril? Mendatangkan burak sebagai kendaraan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj dalam rangka menghadap Allah. Dalam bahasa tarekat, belah dada itu namanya talqin zikir. Nah, jadi kalau sudah ketemu guru mursyid tadi, belah dada, talqin zikir. Nah, talqin zikir itu kan kalau bahasanya kan belajar cara berzikir. Itu dalam pengertian bahasa. Tapi pengertian hakikatnya apa? Talqin zikir itu mempertautkan ruhaniyah murid kepada ruhaniyah guru-guru. Sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, talqin zikir. Ya. Ketika Nabi akan berangkat Isra Mi'raj, setelah dibelah dadanya, Jibril alaihissalam mendatangkan seekor burak. Nah, burak ini dijelaskan oleh Nabi sebagai tunggangan para rasul sebelum aku. Tunggangan para nabi-nabi sebelum aku. Nah, kita lihat
tunggangan para rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dibawa oleh para rasul itu yang sama. Dari Adam sampai ke Sis, sampai ke Idris alaihissalam, sampai ke Sulaiman, sampai ke Musa, Isa, sampai ke Rasulullah. Satu tunggangannya burak itu. Apa? La ilaha illallah. Itu yang sama itu, Pak. Kalau syariatnya beda-beda. Sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Tapi kalau yang satu ini sama. Datang Nabi Adam bawa la ilaha illallah. Datang Nabi Isis bawa la ilaha illallah. Datang Nabi Idris bawa la ilaha illallah. Begitu juga kepada nabi-nabi yang lain. Sampai ke Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Sampailah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bawa la ilaha illallah. Nah, ini rupanya yang menjadi tunggangan para nabi-nabi sebelum. Nah, cuman masalahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berangkat, didatangkan Jibril Burak. Burak ini kan diambil oleh Jibril di taman Burak dalam surga. Kan itu kisahnya. Nah, si Burak ini Burak yang paling kurus di antara sekian banyak burak. Nah, yang kurus ini ditanya oleh Jibril, wahai Burak, kenapa kamu? Kok saya lihat badanmu kurus, kau bersedih hati sampai matamu mengeluarkan air, nangis. Ya Jibril, bagaimana saya tidak kurus semenjak saya mendengar nama Muhammad, saya rindu ingin ketemu. Sampai-sampai kerinduan saya membuat saya makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Nah, makanya sampai badan saya kurus. Nah, kata Jibril salam, nah saya ini mengambil Burak untuk tunggangan Muhammad Isra Mi'raj. Kau mau? Mau ya Jibril. Nah, dibawalah si Burak kurus ini tadi. Sampai di depan Nabi, si Burak ini loncat-loncat sampai ditegur sama Jibril. Kenapa kamu kok loncat-loncat? Apa enggak mau ditunggangi oleh Muhammad? Ya bukan begitu ya Jibril. Lalu kenapa? Sebelum Muhammad naik ke punggung saya minta Muhammad janji dulu sama saya. Mau Muhammad? Mau. Apa janjinya wahai Burak? Pertama, kalau kau sudah menaiki punggung saya, jangan ada lagi orang lain yang naik punggung selain kau sendiri. Nah, kalau kau sudah naik punggung saya, jangan ada lagi orang lain yang naik di punggung saya selain kau sendiri. Yang kedua, kalau kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang Burak lain selain saya sendiri. Setuju? Setuju. Kata si Burak, wahai Muhammad, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya. Nah, Nabi SAW meletakkan tangannya di atas punggung Burak. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung Burak, si Burak tadi senangnya bukan main. Gembiranya bukan main. Sampai-sampai ya, tubuhnya tidak mampu menampung ruhnya. Membubung tinggi besar. Nah, gemuk lagi lah si Burak ini. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Ya. Burak ini kurus. Burak ini tunggangan para nabi sebelumnya. Yang menjadi tunggangan nabi sebelumnya itu adalah la ilaha illallah. Nah, la ilallah ini semenjak ditinggalkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, tauhid itu sudah nggak dipakai orang, Pak. Orang sudah nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah api. Nah, yang tauhid sudah nggak dipakai lagi. Tapi dulu Nabi Isa alaihissalam pernah berpesan, nanti setelah aku akan ada lagi seorang rasul yang namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama si Burak itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Lalu
Burak ini minta kepada Nabi itu janji. Apa janjinya? Kalau kau sudah naik punggung saya, jangan ada lagi orang lain yang naik punggung saya selain kamu sendiri. Artinya apa? Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Ana khatamul anbiya. Saya penutup semua Nabi. Kata Rasul SAW. Itu satu. Makanya tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Adapun selanjutnya para ulama-ulama meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak ada lagi Nabi berikutnya. Itu satu. Yang kedua, kalau kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Artinya apa? Tidak akan ada yang masuk surga tanpa la ilaha illallah. Maka disebutlah la ilaha itu miftahul jannah, kunci pembuka surga. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah lalu kemudian si burak minta, ya, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya. Tercacah tangan Nabi di atas punggung burak, si burak gembiranya bukan main. Sampai tubuhnya membubung tinggi besar gemuk. Gitu ya. Apa maksudnya ini? Artinya Nabi SAW mendakwahkan kalimat tauhid ini dalam waktu yang relatif singkat. Hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tersebar ke seluruh jazirah Arab. Bahkan sampai keluar dari Arab. Sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Gemuk lagi lah si burak tadi. Ini ibarat mencacahkan tangan di atas punggung burak sangat sebentar. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan kalimat ini 900 tahun cuman 40 pasang yang masuk. Nah kan ini namanya ibarat mencacahkan tangan ke atas punggung burak sangat sebentar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya setelah talqin zikir kita dikasih kendaraan, ya, dengan zikir jahar la ilaha illallah. Itulah buraknya. Nah, cuman kalau burak sudah dikasih, ditambatkan terus, nggak pernah dipakai, ya nggak nyampai lah. Nah, makanya sudah talqin zikir diamalkan zikirnya itu, dipakai buraknya. Nah, ini nggak udah dikasih burak malah dikandangin gitu. Nggak nyampai-nyampai. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, nah, setelah dikasih burak, lalu kemudian ya berangkatlah Nabi SAW bersama Jibril sampai ke Sidratil Muntaha, terus naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke Sidratil Muntaha tadi, barulah ketemu Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ini apa namanya, pemahaman singkat dalam perspektif tarekat. Nah, sekarang kita lihat dalam perspektif hakikat dan ma'rifat. Ya. Kemana Nabi SAW Isra Mi'raj? Menghadap Allah. Allah itu ada di mana? Jangan dibayangkan Allah itu di atas langit sana, Pak. Ya. Jadi kita harus paham dulu ilmu tauhid, ya kan? Makanya di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri kenapa kamu tak lihat? Kalau bahasa tasawufnya, aku ada di dirimu, kenapa kau nggak tahu? Ya, jadi jangan mencari Tuhan itu keluar dari diri, Pak. Mau ketemu Allah, pergi kita keliling dunia, nggak bakal ketemu, nggak. Ya. Temuilah Allah itu di dirimu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, nah kita jangan dibayangkan kalau mau ketemu Allah harus ke Aqsa dulu, terus baru naik ke langit. Alangkah jauhnya, nggak ketemu-ketemu nanti. Nah, maka kita perlu pahami secara hakikat, ya dan. Jadi ternyata ingin bertemu Allah, carilah di diri kita sendiri. Allah itu tidak jauh dari kita. Ya.
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu kata Allah lebih hampir dari urat nadimu. Ya, urat nadi kita dekat sekali dengan kita. Kalau putus nadi kita ini kan mati. Ya. Tapi Allah lebih dekat lagi dari itu. Tapi kita perlu pahami lagi, ya, kitanya dengan Allah itu dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Karena Allah itu bukan jirim, bukan jisim. Beda dengan aqua ini dekat sama gelas ini, ya. Nah, berhampiran dia. Nah, kalau di jarak jauh berantara. Nah, ini benda, Pak. Jadi kalau dia berhampir, kalau dia dekat berhampiran, kalau dia jauh berantara. Tapi kita dengan Allah tidak seperti itu. Dekat kita dengan Allah tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Kapan kita dekat dengan Allah? Ketika kita ingat Allah. Kapan kita jauh? Ketika kita lupa. Nah, jadi kita cek aja diri kita, sering dekat apa sering jauh. Ya, dekat dengan Allah itu ketika ingat. Kalau Allah mah ada terus sama kita, Pak. Allah nggak pernah meninggalkan oleh iblis segala macam sehingga lupa kita dengan Allah. Nah, jadi dekat dan jauhnya itu bukan dalam konten fisik, tetapi pengertiannya jauh tidak berantara, dekat tidak berhampiran. Nah, mencari Allah, ketemu Allah di mana? Temuilah Allah dalam hatimu, di dirimu sendiri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu berangkatnya dari mana? Dari Masjidil Haram. Ya. Ketika dibelah dadanya di mana? Dekat Baitullah. Nah, jadi Nabi itu digendong, digotong oleh Jibril ke dekat air Zam-Zam atau dekat Baitullah. Jadi artinya di haram itu ada Baitullah. Nah, yang Baitullah yang ada di hati kita mana? Di diri kita mana? Hati kita. Qalbul mu'minin Baitullah. Nah, berangkat dari situ. Ya, berangkat dari Baitullah. Dari haram yang ada Baitullahnya. Ya. Mana haram? Yang haram itu apa? Haram itu artinya diharamkan mengaku-ngaku ada. Diharamkan ngaku-ngaku kita pintar. Diharamkan ngaku-ngaku kita kuasa. Artinya apa? Berangkat dari nol, Pak. Berangkat dari kosong. Nah, di situ di mana ada Baitullah? Di hati kita. Jadi kalau kita ingin ketemu Allah, mulailah berangkat dari hati kita ini. Mau kita belajar zikir, mau kita belajar tarekat, mau kita mengkaji ilmu tasawuf, mau kita beribadah, maunya dulu. Baru kemudian dibawalah tubuhnya dari haram ke Aqsa. Ya, Bapak Ibu datang ke masjid ini kan hatinya dulu mau. Kalau hatinya nggak mau kan nggak datang dia ke masjid ini. Nah, berangkat dari situ. Ya, mulailah dari hati kita sendiri. Jadi kalau memang dari hati kita sudah nolak, nggak bakal. Ya, makanya berangkat dari hati yang ada Baitullahnya itu loh. Ya. Nah, maka dibersihkan dulu. Apa bersihkan? Dibersihkan dari kotoran hati. Iri, dengki, hasud, gitu. Merasa kita kuasa, merasa kita hebat, merasa kita yang berilmu. Itu bersihkan dulu. Baru mau berangkat. Ya. Makanya Nabi SAW berangkat Isra Mi'raj itu asro bi abdihi. Ya, memperjalankan akan hambanya. Ada banyak di situ, bukan asro abdahu. Sebenarnya bisa saja kalimat itu asro abdahu, memperjalankan akan hambanya, sudah menjadi kalimat sempurna. Tapi tidak menggunakan asro abdahu, tapi asro bi abdihi. Nah, kenapa pakai ba? Al-ba'u harfu jarin bi makna ma'iyah. Berarti Nabi itu berangkat bersama Allah. Nah, kita juga begitu. Bapak Ibu tadi berangkat dari rumah kan bersama Allah.
Ya, bapak bisa melihat kena basornya Allah. Bapak ibu bisa dengar kena samanya Allah. Kuat berjalan kena kodratnya Allah. Kepingin hati berangkat pakai iradatnya Allah. Kan begitu. Bersama Allah. Nggak bisa kita sendiri. Kita nggak punya. Kodrat Allah. Mana kodrat kita? Nggak ada. Melihat kita pakai basar Allah. Mendengar kita pakai samanya Allah. Yang punya kita mana? Nah, di situ kita berangkat dengan kosong. Ya, berangkat dari haram. Diharamkan ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku kuasa, ngaku-ngaku hebat, ngaku-ngaku berilmu, ngaku-ngaku kita pintar. Itu tidak boleh. Itu diharamkan. Nah, dari situ kita berangkat. Dari mana? Di hati. Yang ada Baitullahnya tadi. Kemana? Ke Aqsa. Setelah hati kita mau, maka tubuhnya dibawa. Ada. Makanya Nabi itu menempuh 2 perjalanan. Haram Aqsa itu di bumi, di langit ghaib. Jadi 2 perjalanan zahir di bumi, perjalanan ghaib di langit. Gitu ya. Zahir syariat, ghaib hakikat. Maka kita mesti menempuh 2 jalan. Jalan syariat zahiriyah dan hakikat batiniyah. Nggak bisa diambil salah satu, dibuang yang lain. Rusak lah. Nggak ketemu Allah. Ada orang, pokoknya saya yang tekun aja syariatnya. Saya nggak mau bertasawuf, nggak mau berhakikat. Ya silakan aja. Ibarat Isra Mi'raj hanya sampai ke Aqsa, Pak. Nggak naik ke langit. Nggak ketemu Allah, nggak. Ya, hanya patuh aturan. Taat aturan. Syariat kan aturan. Rajin sholatnya di awal waktu, misalnya fasih bacaannya, itu aturan. Taat aturan, tapi tidak ketemu siapa yang bikin aturan. Jadi syariat itu aturan, taat aturan, hakikat itu ingin ketemu siapa yang bikin aturan itu. Makanya dua-duanya ini nggak bisa ditinggal. Ya, asyariatu bila hakikatin natilah. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong. Nggak ada ruh. Bersyariat tanpa hakikat sama dengan bangkai, Pak. Nggak ada ruh. Ya, tapi hakikat tanpa syariat batal. Maka dua-duanya mesti dipakai. Syariat kita jalani, kita laksanakan, hakikat kita pakai. Nah, makanya digambarkan ada seorang abid yang rajin betul ibadah, tapi kemudian masuk neraka. Kenapa? Karena nggak kenal Allah. Di luarnya bagus, di dalamnya rusak. Ya, syirik. Ya, patuh aturan, benar. Tetapi di dalamnya syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Tolak kalau masih syirik. Patuh aturan tapi di dalam syirik. Ngaku kita kuasa. Syirik itu Allah kuasa, kita kuasa. Allah melihat, kita melihat. Allah tahu, kita tahu. Dua berbenturan terus. Benar zahirnya, tapi di dalamnya mempersekutukan Allah. Nah, makanya kata Allah, Innallah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Artinya syariat ditolak kalau di dalamnya syirik. Nah, makanya dibenahi di dalamnya itu. Supaya di luarnya benar, di dalamnya juga benar. Syirik itu kan halus sekali, Bapak Ibu. Ya, kalau syirik jali, syirik yang nyata, itu kita tahulah, menyembah patung, menyembah berhala, kita sudah tinggal bakat. Tapi syirik yang paling halus, itu kata Nabi SAW, bagaikan semut hitam, berjalan di atas batu hitam, di malam gelap gulita. Itu syirik khafi. Tak terlihat sama sekali, tapi ada. Semut hitam kecil, jalan di atas batu hitam di malam gelap gulita, sama sekali tak terlihat. Soalnya kita nggak merasa kalau kita disyirik, tapi betul-betul masih mempersekutukan Allah itulah.
Ya. Masih mengaku kita kuasa. Allah kuasa, kita kuasa. Dua yang kuasa. Nah, supaya kita tidak syirik gimana? Buang kuasanya kita. La ilaha illallah artinya apa? Isbatkan hanya kepada Allah, buang yang dari kita, dari hamba. Ya. Nah, baru kita bisa nyampai, Pak. Maka bilang tadi, dari haram ke aqsa. Haram itu ada Baitullah. Dari Baitullah itu mana? Nih hati kita. Nah, berangkat dari situ, setelah hati kita mau, tubuhnya juga ngikut. Artinya hakikat dan syariat, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, lalu kemudian disebutkan sholat itu oleh-oleh Isra Mi'raj.